Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. As-saimina was-saimat rahimakumullah, para pencinta surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kunci keberhasilan katanya ada 3. Ilmu atau skill, keahlian, kemudian kerja keras atau disiplin, yang ketiga faktor keberuntungan atau keajaiban atau nasib. Faktor ilmu, oke, dipelajari. Faktor kinerja, ya kerja keras dan disiplin. Faktor keberuntungan, faktor nasib, faktor keajaiban, bagaimana mencarinya? Keajaiban ini banyak ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi syaratnya? Salah satu kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atun. Andai kata Yunus alaihissalam itu tidak orang yang berzikir atau bertasbih, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Keajaiban. Dalam sejarah kita mengetahui bahwa Yunus alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yang ada di Irak atau Ninawa, sekarang kota Mosul. Akan tetapi kaumnya tetap menolak dan menyembah berhala, dan mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab karena mereka mengingkari atau mengolok-olok, mengejek-ejek atau memusuhi Yunus alaihissalam. Lalu Yunus alaihissalam pergi meninggalkan mereka dan mengingatkan mereka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, dan Yunus ketika pergi mughadiban. Nah, ini kalimatnya mughadiban, bukan ghadiban. Beda mughadiban dengan ghadiban. Jadi Yunus alaihissalam pergi bukan marah merajuk, akan tetapi beliau dipaksa. Ada unsur paksaan dari kaumnya agar, atau upaya dari kaumnya agar dia pergi. Karena mughadiban itu musyarakah atau mufa'alah, sama dengan Rasulullah itu muhajir bukan hajir, mufa'alah bukan fa'il. Beliau itu berhijrah, tapi ada upaya pengusiran, ada upaya pemaksaan dari orang Makkah supaya dia meninggalkan kota Makkah. Kalau kita pergi dengan sukarela, itu bukan muhajir tapi hajir, tidak ada unsur yang memaksa. Jadi di sini Yunus alaihissalam itu mughadib. Nah, kemarahan dia itu memang diciptakan atau dipaksa marah atau diupayakan supaya marah atau diusir, bahasa kita. Jadi bukan Yunus itu ngambek atau malas berdakwah lalu meninggalkan kaumnya, tidak. Tapi memang ada semacam unsur paksaan dari kaumnya supaya dia meninggalkan Ninawa. Maka bahasa Al-Qur'annya idzahaba mughadiban. Jadi mufa'alah, ada musyarakah, ada saling marah karena ada upaya untuk membuat dia marah. Dia meninggalkan Ninawa dan pergi ke pinggir pantai untuk menumpang kapal atau perahu yang akan membawanya keluar dari Ninawa atau Mosul, sekarang Irak. Di dalam perjalanan badai datang menerpa perahu mereka dan hampir tenggelam oleng. Sepakat semua barang-barang yang ada di dalam kapal itu dibuang ke laut. Tapi setelah dibuang ternyata masih oleng juga, masih terancam karam. Disepakati harus ada salah seorang dari penumpang yang dibuang. Lalu dibuat undian, yang keluar justru nama Yunus alaihissalam. Para penumpang tidak setuju kalau yang dibuang itu Yunus alaihissalam. Lalu diulang lagi, ternyata yang keluar masih nama Yunus alaihissalam. Ternyata diulang lagi, yang keluar masih nama Yunus alaihissalam. Lalu Yunus alaihissalam membuka bajunya dan melemparkan dirinya ke dalam laut. Mungkin sebahagian kita mengatakan apes atau sial, tapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan akhlak. Misalnya kalau kita ada di dalam lift, elevator, di dalam lift misalnya kita sudah masuk beberapa orang dan terjadi overload, over capacity. Lift tidak mampu membawa beban sebanyak itu. Harus ada yang keluar. Biasanya siapa yang keluar? Mengalah agar lift itu bisa jalan.
biasanya yang terakhir masuk. Tapi kadang-kadang ada yang akhlaknya mulia, dia mendahulukan orang lain untuk jalan dan dia yang keluar. Di sini Yunus alaihissalam tetap beliau yang keluar. Ini kemuliaan akhlak sebenarnya ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala di antara orang yang ada di dalam perahu itu, di dalam kapal itu, yang paling mulia akhlaknya adalah Yunus alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirimkan seekor ikan besar, apakah itu paus atau hiu, Allahu alam, hud. Lalu menelan Nabi Yunus alaihissalam. Menurut Imam Qatadah, selama 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan. Menurut Ja'far Shadiq 7 hari 7 malam, dan banyak riwayat tentang ada yang 40 hari 40 malam, ada yang dari pagi sampai sore. Ketika azab akan turun di Ninawa, alam hitam pekat, awan menyelimuti langit, pertanda azab akan turun, dan mereka mengetahui bahwa Yunus alaihissalam sudah meninggalkan Ninawa. Kaumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, menjerit, menangis, berdoa agar diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari azab. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, azab tidak jadi turun. Dan Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan dan beliau bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan alhamdulillah keajaiban terjadi. Tulang beliau tidak ada yang patah, kulit dan daging beliau tidak ada yang robek, dan ikan memuntahkan beliau kembali ke pantai dan mengembalikan beliau kembali ke Ninawa untuk berdakwah kepada kaumnya. Jadi salah satu yang mengundang keajaiban, faktor nasib atau keanehan atau keajaiban atau keberuntungan adalah tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kalau kita tidak punya skill, tidak punya ilmu keahlian, dan juga tidak punya etos kerja atau tidak punya disiplin yang tinggi, dan juga tidak mau bertasbih, sepertinya keberhasilan itu sangat jauh dari kita. Andai kata kita adalah orang yang berilmu, punya skill dan keahlian, kemudian punya semangat kerja, etos kerja dan disiplin yang tinggi, dan selalu bertasbih, yakinlah 3 syarat keberhasilan sudah kita miliki, dan rasanya mustahil untuk tidak berhasil. Menjadi orang yang ahli, kemudian punya etos yang kerja yang kuat, dan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Falaula annahu kana minal musabbihin, andai kata Yunus bukanlah orang yang selalu berzikir dan bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan untuk selama-lamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita adalah orang yang memiliki skill, keahlian yang baik, memiliki kemampuan atau disiplin dalam bekerja, kemudian selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 3 unsur keberhasilan sudah menjadi milik kita. Selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.